Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita selalu semangat ya. Nah, Ibu, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya. Di sini sudah pernah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oh, belum pernah ya. Nah, karena belum, sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian memperkenalkan namanya kalian ya. Jadi kalau Ibu lempar ini balonnya, nanti perkenalkan nama saya ini, terus nanti lempar lagi kepada temannya ya. Bisa? Oke, kita mulai ya. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Resan Septiando dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinta dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Regina dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Angga dan terima kasih. Oke, terima kasih Angga. Ya, sebelum kita mulai, biar apa yang kita lakukan sekarang direstui sama Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu pimpin doanya. Untuk berdoa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, sekarang karena kita sudah habis berdoa, kesepakatan waktu dulu ya. Kita memiliki waktu di sini untuk melakukan kegiatan ini, melakukan konseling kelompok ini. Waktunya itu 40 menit ya. Jadi kalau memang nanti waktunya tidak cukup apa yang kita lakukan di sini, nanti kita buat rencana untuk melakukan kegiatan berikutnya ya. Nah, terus tujuannya Ibu untuk mengumpulkan kalian di sini untuk melaksanakan konseling kelompok ini, karena di mana konseling kelompok itu kalian mengungkapkan permasalahan yang kalian alami ya. Kalian mengungkapkan permasalahan yang kalian alami, terus nanti anggota kelompok lain membantu untuk menyelesaikan permasalahannya, memberikan solusi biar permasalahan yang salah satu anggota kelompok alami itu bisa kita selesaikan di sini. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Sebelum lanjut lagi, biar lebih semangat, Ibu punya permainan. Nah, di sini Ibu punya permainan, Ibu punya kertas. Jadi ada tulisannya, silakan kalian rangkai katanya. Jadi Ibu bagi, nanti kalian rangkai, terus kalian bacakan, ya? Oke, silakan dibagi. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menulis katanya. Silakan. Ini ada jika aku dan maka aku. Nanti kalian bacakan. Silakan rangkai. Apapun yang ada di pikirannya kalian, silakan dirangkaikan kata-katanya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan. Jika aku kaya, Maka aku tarik tunai. Oke, pas sekali, nyambung ya. Ayo silakan. Siapa tadi yang jika? Oke. Jika aku adalah presiden, Maka aku akan tinggi. akan tinggi. Betul. Berarti si Regina akan ingin tinggi kalau dia jadi presiden sama dengan Angga ya. Oke, tepuk tangan dulu. Lebih semangat ya. Oke, disimpan dulu kertasnya, taruh saja dulu kertasnya ya. Kita lanjut ya. Oke, tadi sudah bermain kan? Semoga lebih semangat lagi ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya, karena di sini kita berkumpul di sini. Terima kasih karena sudah datang dengan sukarela ya, tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain. Jadi Ibu harapkan kalian mau terbuka, menceritakan permasalahan yang kalian alami, terus bercerita tentang apa yang kalian rasakan ya. Dan
Ibu ingatkan, di sini apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan akan menjadi rahasia kelompok kita. Ini namanya kelompok ya. Jadi apa nanti yang kalian ceritakan, permasalahan kalian yang kalian ceritakan nanti itu akan menjadi rahasia kita berlima, ya? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, terima kasih kalau bisa dipahami ya. Langsung saja ya. Ibu mau mendengarkan permasalahan yang kalian rasakan, karena ibu kemarin sempat dengar-dengar dari dari guru mata pelajaran bahwa kalian ini salah satu siswa yang sudah mulai menurun, sudah keinginan belajarnya itu kurang. Jadi kalian itu sudah malas belajar setelah pembelajaran daring kemarin. Jadi ibu mau tahu penyebab permasalahannya kalian itu kenapa, ya? Ibu persilakan untuk kalian untuk menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Silakan. Siapa yang mau duluan? Ayo, Elsinta, silakan. Ibu, jadi permasalahannya saya karena dari kemarin kan kita belajar daring, terus kita akan segera belajar normal. Saya merasa malas Bu untuk membuka buku karena selama daring ini saya selalu membuka internet untuk mencari jawaban. Oh ya, jadi permasalahannya Elsinta itu dia malas untuk belajar tatap muka lagi, untuk buka-buka buku lagi karena sudah terbiasa cari jawaban kemarin itu lewat internet saja ya. Oke, silakan Raisan lagi mengungkapkan permasalahannya. Ya, permasalahan saya Bu, saya malas belajar karena pada saat belajar daring kemarin saya lebih banyak menggunakan waktu saya itu untuk bermain HP Bu, seperti bermain game. Jadi pada saat belajar tatap muka saya jadi merasa malas untuk belajar. Oh, jadi permasalahannya Raisan itu kemarin karena waktu daring cuman hanya di rumah, akhirnya dia gunakan waktunya kebanyakan itu untuk main HP. Nah, kemudian pas pelajaran tatap muka dia lebih cenderung malas belajar gara-gara sudah keasikan main HP. Ya, silakan Regina lagi. Iya Bu, kalau permasalahan saya, nah sekarang kita kan mau tatap muka setelah daring sekian lama ini, dan selama daring saya menggunakan waktu saya di rumah itu untuk scroll TikTok, buat story Instagram, jalan-jalan. Nah sekarang kalau kita sudah sekolah tatap muka, waktu kita itu hanya untuk di sekolah, jadi saya rasa malas untuk masuk sekolah, rasa malas untuk belajar, lebih memilih untuk tetap main HP, scroll TikTok, update status setiap hari. Oh ya, berarti Regina gara-gara kemarin keasikan belajar secara daring, akhirnya waktunya juga yang dia gunakan itu untuk scroll TikTok, untuk update status di Instagram. Akhirnya pas masuk tatap muka jadi malas belajar, ya. Silakan Angga lagi. Kalau saya Bu, waktu pembelajaran daring saya sering nongkrong dengan teman, jadi waktu pas belajar normal saya jadi malas belajar karena di pikiran saya harus nongkrong dengan teman-teman lain. Nah, ya permasalahannya Angga gara-gara seringnya kemarin itu lama kita daring, akhirnya dia ingatannya itu hanya ingin nongkrong, hanya ingin senang-senang sama teman-temannya. Nah, dari permasalahan yang kalian sudah ungkapkan, kira-kira permasalahannya siapa yang duluan akan kita selesaikan? Kalau bisa dua permasalahan. Kira-kira siapa punya permasalahan yang paling membutuhkan, paling urgent yang untuk kita selesaikan? Kira-kira permasalahannya siapa? Mungkin permasalahannya Regina sama Angga, karena Angga kan sering nongkrong gitu, jadi pikirannya itu pasti kalau setiap di sekolah nongkrong. Oh ya, bagaimana? Ya. Ya, kita ya. Oke, tadi permasalahannya Regina sering update status, ya, sering update status. Akhirnya kebiasaan yang dia sering lakukan akhirnya terbawa-bawa sampai pas tatap muka dia sudah jadi malas belajar gara-gara sering sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit dia itu hanya sukanya itu scroll TikTok. Nah, jadi kita itu permasalahan itu. Kira-kira siapa yang bisa memberikan solusi? Bagaimana Regina bisa menyelesaikan permasalahannya? Ayo, siapa? Silakan. Baik Bu, jadi saran dari saya lebih baik Regina meluangkan waktunya untuk belajar kelompok bersama teman-teman agar tidak terlalu terfokus untuk gadget begitu. Oh ya.
Silakan lagi, siapa yang mau kasihkan saran untuk Regina? Saya Bu, saran dari saya kan saya teman sekelasnya, jadi saya akan mengajak dia untuk belajar bersama agar dia lebih meluangkan waktunya ke dalam pelajaran daripada dalam bermain HP. Ya. Mungkin yang terakhir. Saran saya sih supaya dia bisa membagi waktu antara waktu belajar dan waktu bermain HP-nya agar tidak terganggu atau proses pembelajaran. Bagaimana Regina? Solusi dari teman-temanmu tadi? Iya Bu, saya menerima solusi dari teman-teman saya tadi. Ya. Sudah menerima solusi dari teman-teman. Kira-kira Ibu mau tanya, langkah selanjutnya yang akan Regina ambil bagaimana? Mengenai langkah selanjutnya yang akan saya ambil, saya akan belajar untuk membagi waktu saya seperti yang Anda bilang tadi, supaya saya bisa fokus untuk belajar dengan baik, dan juga saya bisa membagi waktu saya mana waktu belajar dan mana waktu main HP. Dan saya menerima niat baik dari Resa yang akan mengajak saya untuk belajar kelompok bersama. Ya, semoga ya nanti bisa Regina nanti membagi waktunya untuk di mana waktu belajarnya, bagaimana waktu untuk main HP-nya ya, biar dia lebih termotivasi lagi untuk rajin belajar ya. Nah, sekarang permasalahan kedua, permasalahan Angga tadi yang sering sering nongkrong sampai akhirnya pas pembelajaran normal dia jadi malas belajar. Kira-kira siapa yang mau memberikan solusi untuk Angga untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami? Oke, silakan. Oke, barangkali Raisan mau memberikan solusi untuk Angga tentang permasalahan yang dialami. Solusi saya, sebaiknya Angga bisa mengatur waktunya untuk nongkrong dan untuk belajar. Ya. Jadi solusinya Raisan tadi sebisa mungkin Angga mengatur waktunya antara nongkrong dan belajar biar lebih termotivasi untuk belajar lagi. Oke, siapa lagi? Ya, menurut saya sebaiknya Anda mencari lingkup pertemanan yang dapat memotivasi Anda untuk selalu belajar, untuk ingat belajar setiap hari. Ya, itu solusinya Regina tadi. Jadi carilah pertemanan yang memotivasi Angga untuk rajin belajar lagi ya. Oke, mungkin Elsinta ada lagi yang solusi yang akan diberikan untuk Angga? Ya, jadi saran dari saya Bu, karena kita udah mau belajar normal, sebaiknya Anda lebih terfokus untuk belajar di sekolah, teman nongkrong. Karena kan nongkrong itu kita cuma ketemu dengan teman-teman dan kita tidak mendapatkan ilmu. Kalau kita fokus di sekolah, kita akan menambah ilmu. Ya. Jadi saran dari Elsinta tadi mengurangi intensitas waktunya untuk nongkrong ya. Jadi lebih fokuskan untuk dirinya Angga untuk belajar. Jadi lebih fokus untuk belajar. Jadi bagaimana solusi dari teman-temannya tadi? Saya menerima saran dari teman-teman. Ya, Angga sudah menerima saran. Terus langkah atau rencana Angga selanjutnya bagaimana? Saya akan membagi waktu saya untuk teman dan untuk belajar. Jadi lebih baik saya mempergunakan waktu saya untuk banyak belajar dan menyampingkan nongkrong bersama teman-teman. Ya, ini kan karena mungkin kemarin karena pembelajaran daring, jadi waktu luangnya kalian itu lebih banyak ya, lebih banyak untuk nongkrong, untuk main HP. Akhirnya pas pembelajaran normal mungkin sudah mulai lesu untuk belajar. Seandainya pulang dari sini terus kalian tidur dan bermimpi, permasalahan yang kalian alami itu terselesaikan. Yang tadinya malas belajar jadi rajin belajar. Bagaimana perasaannya kalian? Mungkin dari Regina? Ya Bu, seandainya memang terjadi, perasaan saya itu senang Bu, karena saya dapat mengontrol kegiatan saya sehari-hari, saya dapat membatasi diri saya untuk bermain sosial media, terus semakin giat juga belajar Bu. Ya. Kalau Angga gimana? Saya akan merasa sangat bersyukur sekali karena saya dapat membagi waktu saya untuk belajar di rumah. Itu kan semoga nanti bisa terselesaikan permasalahannya. Jadi kalian sudah bisa berubah nanti. Terus kita akan buat pertemuan selanjutnya karena masih ada permasalahan yang belum kita bahas tadi ya.
permasalahannya Elsinta dan permasalahannya Raisan. Jadi kita atur waktu lagi untuk pertemuan berikutnya untuk membahas permasalahan yang kalian miliki. Ya, Ibu minta sekarang Ibu mau tanya kesannya kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini. Ibu mau minta dari Angga dulu, bagaimana kesannya setelah mengikuti konseling kelompok yang kita laksanakan sekarang ini? Setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya dapat saran dan kebaikan dari teman-teman untuk memecahkan solusi dari permasalahan saya. Jadi Angga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia alami sekarang ini. Ya, Regina silakan. Ya, dari kegiatan kita saat ini saya merasa bersyukur karena dari kegiatan ini saya bisa menjadi awal untuk saya dapat berubah menjadi lebih baik dari saran-saran yang diberikan oleh ibu dan juga teman-teman. Ya, silakan lagi Raisan. Kesan saya dari kegiatan hari ini, saya bisa mengeluarkan atau mengungkapkan permasalahan yang saya alami dan bisa mendapatkan solusinya dari teman-teman saya. Selanjutnya Dari saya, Bu, setelah saya ikut pembelajaran ini mungkin saya dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang selama ini, terus saya dapat banyak menemukan solusi untuk saya berubah menjadi lebih baik. Tadi kalian sudah menyampaikan kesan yang kalian rasakan setelah mengikuti konseling kelompok ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Terus karena kegiatan hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan di sini, apa yang kita lakukan di sini bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku ingin kalian mengerjakan LKPD dulu ya. Silakan isi nama, terus kelasnya kalian. Isi LKPD-nya dulu. Sekarang kumpulkan dulu. Selanjutnya Ibu ingin kalian mengisi evaluasi hasil, instrumen evaluasi. Oke, silakan. Silakan dikumpul. Ya, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan konseling kelompok bersama Ibu di sini. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.